Salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun kita berada saat ini, kiranya perlindungan Tuhan senantiasa menyertai kita. Firman Tuhan yang menjadi nas khotbah saat ini tertulis pada kitab Ibrani 5, ayat 5 sampai dengan 10. Demikian dikatakan, demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini." Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, biasanya untuk memulihkan hubungan yang baik antara pihak yang satu dengan pihak yang lain, diperlukan pihak yang berperan sebagai pengantara atau penengah. Pengantara tersebut bertugas mewakili kedua belah pihak dan berusaha mencari jalan untuk memperbaiki hubungan kedua belah pihak. Saudaraku, mengingat hubungan kita manusia dengan Allah yang telah rusak karena dosa kita manusia, maka supaya hubungan persekutuan itu kembali pulih, kita membutuhkan peran pengantara atau mediator. Tugas itulah salah satu yang dilakukan oleh seorang imam yang menjadi pengantara umat, khususnya dalam hal memohon pengampunan atas dosa-dosa kepada Allah dengan mempersembahkan korban kepada Allah agar hubungan umat dengan Allah diperdamaikan kembali. Saudaraku, di dalam nas ini diberitahukan bahwa imam yang sempurna yang telah menjadi pengantara umat kepada Allah adalah Yesus Kristus. Dia dipilih oleh Allah sendiri menjadi imam besar untuk memperdamaikan umat dengan Allah. Pemilihan atau penetapan itu diteguhkan oleh Allah sendiri, sebagaimana firman-Nya yang berkata, "Anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini." Juga firman yang berkata demikian, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek." Itu artinya bukan Yesus yang menyodorkan dirinya, tetapi Allah sendirilah yang telah menetapkannya menjadi imam besar. Saudaraku, bila di dalam nas ini penetapan Yesus sebagai imam besar dikatakan menurut peraturan Melkisedek, maka itu mengingatkan umat percaya tentang keimaman Melkisedek yang bukan berdasarkan tradisi penetapan imam di tengah-tengah bangsa Israel. Melkisedek sendiri bukan bangsa Israel, dan ia telah ada sebelum bangsa Israel ada, dan juga telah pernah memberkati leluhur bangsa Israel, yakni Abraham. Kepadanya Abraham juga pernah mempersembahkan 1/10 dari seluruh barang yang sempat dirampas oleh musuh. Dengan tindakan tersebut, Abraham menunjukkan bahwa ia mengakui Melkisedek sebagai imam dengan kedudukan rohani yang lebih tinggi darinya. Memang tidak banyak yang bisa kita dapatkan informasi historis tentang Melkisedek. Tetapi dari kesaksian singkat Alkitab, jelas dikatakan bahwa Melkisedek yang artinya Raja Kebenaran, ia adalah Raja Salem, serta Imam Allah yang Maha Tinggi. Maka demikian jugalah Yesus yang ditetapkan Allah sebagai imam besar, bukan berdasarkan aturan yang lazim di tengah-tengah bangsa Israel, di mana seorang imam ditetapkan dari suku Lewi.
Sementara secara garis keturunan, Yesus sendiri adalah keturunan suku Yehuda, bukan keturunan suku Lewi. Kedudukan Yesus sebagai imam besar juga berbeda dengan imam-imam lainnya. Yesus adalah imam besar yang maha tinggi, imam yang tidak pernah berdosa, dan imam yang melakukan segala tugas keimaman itu dengan sempurna. Saudaraku, keimaman Yesus sebagai manusia telah menunjukkan ketaatan yang luar biasa. Dengan pergumulan yang berat disertai ratap tangis, ia berdoa dan memohon kepada Allah Bapa yang sanggup menyelamatkannya dari maut, agar kiranya cawan penderitaan itu berlalu dari hidupnya. Namun Yesus berkata, "Janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Sebagaimana yang kita ingat ketika Yesus berdoa di Bukit Getsemani sebelum menderita di kayu salib. Sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Kesempurnaan itu dilakukan dengan mengorbankan tubuhnya sendiri sebagai korban persembahan kepada Allah Bapa di kayu salib, dan cukup sekali dilakukan untuk selamanya demi memperdamaikan kita manusia berdosa dengan Allah Bapa. Itulah sukacita kita. Pengorbanan Yesus sebagai imam besar telah memungkinkan kita untuk diperdamaikan dengan Allah Bapa. Kristuslah pokok keselamatan kita, sehingga barang siapa yang percaya akan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku, demikianlah Yesus sebagai imam besar telah menjadi pokok atau sumber keselamatan kita. Tanpa Dia, maka tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Maka dari itu, firman Tuhan yang menyapa kita saat ini mengajak kita semua yang percaya untuk meneladani ketaatan Yesus Kristus yang olehnya kita telah diperdamaikan dengan Allah Bapa dan dikaruniai keselamatan. Saudaraku, ada seorang pemain akrobat yang sangat ahli melakukan segala aksi akrobat yang sangat berbahaya. Setiap penampilannya selalu membangkitkan decak kagum dari para penonton. Ia selalu mampu melakukan atraksi dengan mulus tanpa kesalahan. Suatu ketika, pemain akrobat ini akan mencoba atraksi yang baru dan juga berbahaya, yaitu berjalan di seutas tali yang merentang di antara dua buah tebing yang sangat tinggi. Sebelum ia melakukannya, ia bertanya kepada para penonton, "Apakah saudara percaya bahwa saya bisa melakukan atraksi ini?" Kemudian penonton menjawabnya, "Kami percaya." Lalu pemain akrobat itu memulai aksinya. Ia meniti tali itu selangkah demi selangkah dan akhirnya selamat sampai di seberang. Kemudian pemain akrobat ini bertanya lagi kepada penontonnya, "Saudara percaya dengan kemampuan saya?" Penonton pun berseru, "Ya, kami percaya, kami sudah melihatnya." Lalu ia bertanya, "Siapakah di antara saudara yang bersedia dengan saya meniti tali tersebut? Saya akan menggendong saudara dan kita akan meniti bersama." Tetapi tidak ada jawaban sama sekali dari penonton dan tidak ada seorang pun yang menerima tawarannya. Saudaraku, ilustrasi ini sesungguhnya seringkali menggambarkan sikap kita ketika kita dengan begitu yakin berseru bahwa kita percaya kepada Allah. Kita sering mengakui bahwa Allah Maha Kuasa dan di dalam kuasanya Ia dapat melakukan segala sesuatu sebab tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tetapi tiba saatnya ketika harus menyerahkan totalitas hidup kepadanya dan membiarkan diri kita digendong olehnya, meniti perjalanan hidup yang curam dan bergelombang. Kita mulai menjadi ragu. Kita mengatakan percaya akan kuasanya, tetapi kita ragu untuk taat melakukan perintahnya. Saudaraku, beriman atau percaya adalah sikap mengakui, tunduk, berserah,
dan taat kepada kehendak Allah. Maka dari itu, kita yang telah mengaminkan bahwa Kristuslah pokok keselamatan kita, mari meneladani Yesus Kristus, sekalipun ia adalah anak, tetapi tetap taat melakukan kehendak Allah Bapa. Amin.